Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang berbahagia, saya Umar Al-Faruq dari kelas B26, mahasiswa YIN Syekh Nurjati Cirebon, akan melaksanakan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah PAI berbasis moderasi beragama, yang mana dosen pengampu yaitu Bapak Jauharudin SUD MHUM. Baiklah, materi yang akan kami sampaikan yaitu pertama, definisi moderasi beragama. Yang kedua yaitu urgensi moderasi beragama. Yang ketiga yaitu nilai-nilai utama moderasi beragama. Yang keempat yaitu contoh implementasi moderasi beragama. Dan yang kelima yaitu peran generasi muda dalam menjaga komitmen kehidupan berkebangsaan. Baiklah, untuk yang pertama yaitu definisi moderasi beragama. Menurut perspektif Islam, moderasi beragama dalam Islam dikenal sebagai wasatiyah, yang berarti sikap seimbang, adil, dan tidak ekstrim. Konsep ini menekankan pentingnya mengikuti ajaran Islam dengan cara yang tidak berlebihan atau kurang, serta menghargai perbedaan pendapat di antara umat Islam. Sedangkan menurut perspektif kebangsaan, yaitu dalam konteks keagamaan, moderasi beragama berarti mengedepankan nilai-nilai persatuan, toleransi, dan saling menghormati di antara berbagai kelompok agama dan budaya dalam suatu negara. Itulah mengenai definisi moderasi beragama. Selanjutnya yaitu urgensi moderasi beragama. Urgensi moderasi beragama dalam perspektif Islam dan kebangsaan sangat penting untuk menciptakan kerukunan dan toleransi di tengah keberagaman. Moderasi beragama mendorong sikap saling menghargai, menghindari ekstremisme, dan memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai persahabatan yang inklusif. Jadi seperti itu. Selanjutnya, nilai-nilai utama moderasi beragama. Satu adalah komitmen kebangsaan. Itu bagaimana moderasi beragama mendorong rasa cinta tanah air dan menghargai keberagaman yang ada dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu toleransi, yang mana menerima dan menghargai perbedaan keyakinan, agama, dan pandangan hidup orang lain tanpa merasa terancam atau ingin memaksakan kehendak sendiri. Jadi seperti itu. Yang ketiga yaitu anti kekerasan. Menolak segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal, yang mengatasnamakan agama. Moderasi beragama menekan pentingnya penyelesaian masalah dengan cara damai dan dialog. Itu seperti itu. Yang keempat, penerimaan terhadap tradisi. Ini menghargai dan melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi yang ada di dalam masyarakat selama tidak bertentangan dengan ajaran agama yang lurus dan nilai kemanusiaan universal. Seperti itu. Selanjutnya yaitu contoh implementasi moderasi beragama.
Yang pertama di keluarga. Jadi ketika di keluarga mengajak anak untuk menghargai perbedaan pendapat, itu menghargai sehingga tidak mudah menyalahkan. Yang kedua adalah memberikan contoh dalam menyelesaikan konflik secara damai. Ini juga pentingnya di keluarga. Di kampus, di universitas, maka yang pertama adalah menyelenggarakan forum dialog antar agama. Ini yang pertama. Yang kedua, membangun rasa saling pengertian sejak dini. Ini. Yang ketiga, menghargai perbedaan keyakinan. Ini menghargai keyakinan seorang tanpa harus menjatuhkan agama orang lain. Memperkenalkan nilai universal agama. Ini juga penting di contoh implementasi moderasi beragama di dalam kampus. Jika di masyarakat, contoh implementasi moderasi beragama yaitu satu, menghadiri perayaan keagamaan. Ketika ada perayaan keagamaan, kita ikut merayakan. Yang kedua yaitu berpartisipasi dalam kegiatan sosial lintas agama. Ini perlu kita laksanakan. Yang ketiga, menghindari sikap ekstremisme dan radikalisme. Ini kita harus menghindari. Yang keempat yaitu membangun komunikasi yang baik antar agama. Jadi ini itu 4 hal yang perlu diterapkan, contoh-contoh implementasi moderasi beragama di masyarakat. Baiklah, selanjutnya peran generasi muda dalam menjaga keharmonisan kehidupan kebangsaan. Itu yang pertama, meningkatkan toleransi. Itu mahasiswa dapat menghargai perbedaan suku, agama dan budaya di lingkungan mereka. Ini diterapkan. Yang kedua, memanfaatkan media sosial. Ini maka generasi muda dapat menggunakan platform digital untuk menyebarkan informasi positif dan kampanye kesadaran dan melawan berita palsu dan radikalisme yang dapat memecah belah masyarakat. Ini tugas anak muda atau mahasiswa dalam memanfaatkan media sosial. Yang selanjutnya Yang ketiga yaitu pendidikan dan literasi digital. Mahasiswa ini dapat mengedukasi masyarakat tentang bahaya hoax dan cybercrime dengan meningkatkan literasi digital. Mereka membantu menciptakan masyarakat yang lebih cerdas dan bertanggung jawab. Ini perlunya anak muda mahasiswa untuk memerangi dan tidak menyebarkan berita-berita hoax. Inovasi dan kreativitas. Ini yang keempat yaitu inovasi dan kreativitas. Generasi muda memiliki potensi untuk menciptakan solusi inovatif yang dapat memperkuat ekonomi digital dan meningkatkan daya saing bangsa. Itu. Baik. Selanjutnya yaitu mengenai refleksi diri. Menciptakan kerukunan dan kedamaian di tengah keberagaman dengan mempraktekkan sikap saling menghormati, toleransi, dan menghindari sikap ekstrim. Kita dapat membangun masyarakat yang harmonis dan inklusif. Itu merupakan kunci moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, jadi seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.